Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Guru Penggerak. Perkenalkan saya Ratna Hardianti. Saya adalah salah satu calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Saya berasal dari Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Widya Sasana. Pada video kali ini berisi tentang jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.1 tentang memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Berikut fasilitator dan pengajar praktik yang sudah membantu dan membimbing saya selama pendidikan guru penggerak ini adalah Fasilitator Salmiwati MPD, pengajar praktik Yeni Puspitasari Nasution MPDT. Pada jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.1 ini, saya menggunakan mode refleksi 4F yang terdiri dari facts atau peristiwa, feeling atau perasaan, findings atau pembelajaran, dan future atau penerapan. Facts atau peristiwa. Pada modul 2.1 ini saya memulai pembelajaran dengan alur merdeka yang dimulai dari eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Adapun hal yang mencerahkan bagi saya pada modul 2.1 ini ialah ketika saya memasuki tahap eksplorasi konsep di mana saya menerima informasi dan pengetahuan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi terbagi menjadi 3 strategi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Tidak hanya itu, saya juga dapat memetakan kebutuhan belajar murid melalui 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid yang tentunya didapati melalui asesmen diagnostik. Selanjutnya, ada 3 jenis penilaian atau asesmen yang dapat dilakukan, yaitu assessment of learning, assessment for learning, dan assessment as learning. Feelings atau perasaan. Mengenai perasaan, rasanya banyak sekali yang saya rasakan dalam mempelajari modul 2.1 ini. Di awal pembelajaran, saya merasa sangat antusias sekali mempelajari bahan-bahan atau materi pelajaran pada eksplorasi konsep dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Kemudian, saya merasa bersyukur karena bisa berbagi pengalaman dan pemahaman bersama rekan calon guru penggerak atau CGP yang lain yang kemudian dikuatkan oleh fasilitator ketika melaksanakan ruang kolaborasi. Juga dikuatkan oleh instruktur pada saat melakukan elaborasi pemahaman, dan saya juga mendapatkan pemahaman dari pengajar praktik. Selanjutnya, saya merasa sangat bahagia dan senang sekali ketika melaksanakan ruang kolaborasi bersama rekan CGP yang lain karena selalu ada saja canda yang penuh tawa dalam proses pembelajaran yang kami laksanakan bersama. Tidak hanya itu, kegiatan yang penuh akan hal-hal positif dan membangun selama saya mempelajari modul 2.1 ini membuat saya merasa bangga memiliki rekan-rekan CGP hebat yang selalu memotivasi yang kemudian saling menguatkan. Findings atau pembelajaran. Adapun pembelajaran yang saya dapatkan ketika dan setelah mempelajari modul 2.1 ini adalah pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang dirancang oleh guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dalam memenuhi kebutuhan murid yang berfokus pada kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi dibagi menjadi 3 strategi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Kebutuhan belajar adalah berbagai aspek yang dibutuhkan oleh murid untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan bermakna. Kebutuhan belajar murid terbagi menjadi 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid atau guru menyiapkan sumber bahan pelajaran sesuai dengan kebutuhan murid dan mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuannya. Kemudian, minat belajar murid. Guru memberikan kebebasan kepada murid sesuai dengan apa yang diminatinya dalam konteks belajar. Dan profil belajar murid. Guru memetakan gaya belajar murid sesuai dengan tingkat kemampuannya. Selanjutnya, untuk mengukur keberhasilan atau ketercapaian tujuan pembelajaran, guru dapat melakukan 3 jenis penilaian, yaitu assessment of learning atau penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Contohnya, sumatif akhir lingkup materi, sumatif tengah semester atau akhir semester, ujian sekolah, dan lain-lain.
yang berfungsi sebagai penilaian sumatif. Kemudian, assessment for learning, penilaian yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Contohnya, pemberian soal-soal latihan, presentasi, pekerjaan rumah, dan lain-lain, yang berfungsi sebagai penilaian formatif. Dan selanjutnya adalah assessment as learning atau penilaian yang dilakukan pada proses pembelajaran dengan melibatkan murid secara aktif. Contohnya, penilaian diri murid, penilaian antar teman, dan lain-lain, yang juga berfungsi sebagai penilaian formatif. Selanjutnya, future atau penerapan. Setelah saya mempelajari modul 2.1 ini, maka saya akan memulai untuk menerapkannya yang dimulai dari pertama, melakukan tes kemampuan awal pada murid untuk memetakan kebutuhan belajarnya. Kedua, setelah selesai memetakan kebutuhan belajar murid melalui 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid, selanjutnya saya akan menentukan dan menetapkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Ketiga, setelah menentukan tujuan pembelajaran, saya akan merancang pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan model pembelajaran yang interaktif. Dan yang keempat, dalam merancang pembelajaran, saya akan menerapkan diferensiasi konten, proses, dan produk sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Kemudian, untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, saya juga akan membuat penilaian formatif dan penilaian sumatif, yang penilaiannya akan dilaksanakan selama proses pembelajaran dan setelah pembelajaran. Setelah pembelajaran selesai, saya akan melakukan refleksi atau evaluasi terhadap pembelajaran yang sudah saya rancang untuk memperbaiki hal-hal yang masih kurang agar ke depan bisa mengimplementasikannya dengan lebih baik lagi. Dan tentunya, hal ini dilakukan secara berkesinambungan dan terus-menerus demi terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Berikut beberapa dokumentasi selama saya melaksanakan pembelajaran pada modul 2.1. Menurut sastrawan Ralph Waldo Emerson, jika kita hanya mempelajari metode, kita terikat pada metode tersebut. Namun, jika kita mempelajari prinsip, maka kita dapat mengembangkan metode kita sendiri. Mari kita wujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Demikian pemaparan saya mengenai jurnal refleksi 2 mingguan modul 2.1 tentang memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam bahagia, salam sehat, dan sukses untuk kita semua. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.